Selamat malam, perkenalkan nama saya Muhammad Gilang Fauzi. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen risiko sistem pembayaran pada toko online. Kita masuk ke daftar isi. Yang pertama ada pengertian manajemen risiko, yang kedua proses manajemen risiko, yang ketiga manfaat manajemen risiko, yang keempat risiko dalam e-commerce, yang kelima manajemen risiko e-commerce, yang keenam sistem pembayaran pada e-commerce, dan yang ketujuh kesimpulan. Kita masuk ke pengertian manajemen risiko. Definisi manajemen menurut George R. Terry didefinisikan sebagai proses perencanaan, perorganisasian, penggerakan serta pengawasan aktivitas-aktivitas suatu organisasi dalam rangka mencapai upaya suatu koordinasi sumber-sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Sedangkan risiko merupakan suatu yang mengandung bahaya dalam ketidakpastian dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita masuk ke proses manajemen risiko. Untuk proses manajemen risiko sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama identifikasi, yang kedua pengukuran, yang ketiga pemantauan, yang keempat pengendalian. Oke, kita bahas identifikasi. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisa sekurang-kurangnya terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas perusahaan. Nah, kita masuk ke pengukuran. Pengukuran risiko dilakukan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material. Lalu yang ketiga, pemantauan. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko, penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha. Lalu, yang keempat, pelaksanaan proses pengendalian risiko digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha perusahaan. Nah, kita masuk ke manfaat manajemen risiko. Yang pertama itu menjamin kelangsungan usaha dengan mengurangi risiko dari setiap kegiatan yang mengandung bahaya. Yang kedua, menekan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan. Yang keempat, menimbulkan rasa aman di kalangan pemegang saham mengenai kelangsungan dan keamanan investasinya. Yang keempat, meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai risiko operasi bagi unsur dalam organisasi perusahaan. Baik, sekian dari saya. Kita lanjut untuk slide berikutnya. Dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan Nasrul Kamal.